kotanya yang tadinya kita lambat kan, sekarang udah terjangkau waktunya. Sengaja ngurangin macet, kalau lewat bawah jalannya ada rusak. Pertama minyak kita senang kan, jalannya juga nggak banyak lubang kan, lebih cepat waktu. Solar irit ya, kalau dibanding lihat bawah banyak lubangnya. Jalan Tol Trans Sumatera adalah jaringan jalan tol sepanjang 2.818 km di Indonesia yang direncanakan menghubungkan kota-kota dan provinsi di Pulau Sumatera. Jalan tol ini adalah jalur nadinya Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera dan kelanjutan dari Jalan Tol Jakarta Merak. Melansir dari situs website Hutama Karya, daftar fakta unik telah merangkum dan mengulas 10 tol Trans Sumatera yang sudah beroperasi. Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar atau Jalan Tol Bakter, adalah jalan tol sepanjang 140,94 km, yang merupakan ruas tol terpanjang kedua di Indonesia, yang rutenya dimulai dari Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, hingga Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Jalan tol ini merupakan jaringan dari Jalan Tol Trans Sumatera. Jalan tol ini resmi dimulai pembangunannya pada tanggal 30 April tahun 2015. Dan diresmikan penggunaannya secara penuh pada tanggal 8 Maret tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Jalan Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung, atau Jalan Tol Terpeka adalah jalan tol sepanjang 189,2 km, yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera, terletak di Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan. Jalan tol ini memiliki rute dari Terbanggi Besar, Lampung Tengah hingga Kayu Agung Ogan Komering Ilir. Tol ini merupakan lanjutan dari Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar. Jalan tol ini menjadi jalan tol terpanjang di Indonesia, dan waktu pembangunannya yang hanya dalam kurun waktu 2 tahun 3 bulan, menjadikannya tol terpanjang dengan durasi pembangunan tercepat di Indonesia. Jalan tol ini diresmikan penggunaannya oleh Presiden Joko Widodo, pada tanggal 15 November tahun 2019. Jalan Tol Belawan Medan Tanjung Morawa, disingkat Jalan Tol Belmera, adalah jalan tol di wilayah Sumatera Utara yang menghubungkan ketiga wilayah tersebut. Jalan tol ini merupakan satu-satunya yang dikelola Jasa Marga di luar Jawa. Dengan bentangan sekitar 34 km dan 2x2 lajur, jalan tol ini menghubungkan Pelabuhan Belawan ke Medan dan Tanjung Morawa, sehingga dikenal dengan nama singkatan Belmera. Jalan tol ini dioperasikan dengan sistem transaksi tertutup. PT Hutama Karya Persero, sebagai pengelola jalan tol Trans Sumatera resmi mengoperasikan ruas tol Medan, Binjai Seksi 1, segmen Tanjung Mulia Marelan sepanjang 4,2 km. Adapun peresmian ruas tol tersebut dilakukan di gerbang tol Marelan. Manajer proyek Jalan Tol Medan Binjai PT Hutama Karya Persero, Hestu Budi Husodo berharap dengan dioperasikannya ruas tol tersebut, layanan kepada masyarakat menjadi semakin baik. Semoga ini juga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di Sumatera Utara. Lanjutnya, Tol Binjai Stabat akan dikenakan tarif setelah bebas biaya selama lebih dari 6 pekan. Pengenaan tarif tol di Sumatera Utara tersebut dimulai Minggu tanggal 3 April tahun 2022. PT Hutama Karya selaku badan usaha jalan tol ruas tersebut, menyatakan telah melakukan sosialisasi secara masif, baik secara offline maupun online kepada seluruh pengguna. Jalan Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi adalah jalan tol yang menghubungkan Medan Tebing Tinggi serta Bandar Udara Internasional Kuala Namu. Jalan tol sepanjang 61,80 km ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera dan terhubung dengan Jalan Tol Belmera. Dalam pembangunannya, jalan tol ini terbagi dalam 2 tahap pengerjaan, yaitu tahap pertama, Medan Perbarakan Kuala Namu, sepanjang 17,80 km, dan tahap kedua, Perbarakan Tebing Tinggi, sepanjang 44 km. Jalan tol ini memiliki 2x2 lajur pada tahap awal, dan 2x3 lajur pada tahap akhir.
Jalan Tol Palembang-Indralaya adalah jalan tol yang dibangun di Sumatera Selatan. Tol ini mempunyai panjang seluas 22 km dan dibagi dalam 3 seksi. Ruas Palindra menghabiskan dana sekitar 3,4 triliun rupiah, yang bersumber dari penyertaan modal negara, investasi swasta, dan pinjaman ke PT Hutama Karya sebagai kontraktor yang ditunjuk pemerintah. Pembangunan jalan tol ini membutuhkan lahan seluas 302 hektar. Jalan Tol Sigli Banda Aceh atau Jalan Tol Sibangceh, adalah jalan tol bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Aceh, yang dibangun berdasarkan kebijakan pemerintahan Provinsi Aceh, yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat, tanggal 14 Desember tahun 2018. Dengan biaya konstruksi 8,99 triliun rupiah, tol yang juga merupakan proyek strategis nasional ini ditargetkan selesai dibangun pada akhir tahun 2021. Seksi 4 Indrapuri, Blang Bintang diresmikan oleh Presiden Indonesia Jokowi pada tanggal 25 Agustus tahun 2020. Tol Pekanbaru Dumai telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo secara virtual pada tanggal 25 September tahun 2020. Peresmian itu dilakukan dari Istana Kepresidenan Bogor, dengan didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Jalan tol itu memiliki panjang 131 km yang terdiri dari 6 seksi, yakni Seksi 1 Pekanbaru Minas sepanjang 9,5 km, Seksi 2 Minas Kandis Selatan sepanjang 24,1 km, Seksi 3 Kandis Selatan Kandis Utara panjang jalan 16,9 km. Seksi 4 Kandis Utara Duri Selatan panjang jalan 26,2 km, Seksi 5 Duri Selatan Duri Utara sepanjang 29,45 km, dan Seksi 6 Duri Utara Dumai sepanjang 29,45 km. Presiden Joko Widodo meresmikan tambahan seksi ruas Kayu Agung Kramasan pada Tol Kayu Agung Palembang Betung, Kapal Betung, Selasa, tanggal 26 Januari tahun 2021. Tambahan seksi yang konsesinya dimiliki PT Waskita Sriwijaya Tol ini sepanjang 9 km. Sebelumnya Waskita Sriwijaya Tol telah mengoperasikan tol Kapal Betung sepanjang 33,5 km, dari gerbang tol Kayu Agung sampai dengan gerbang tol Jakabaring sejak tanggal 1 April tahun 2020, dan mulai Selasa ini ruas tersebut telah beroperasi hingga gerbang tol Kramasan. Sekian dulu ulasan video kali ini, jangan lupa subscribe, like dan komen, agar saudara yang pertama mendapat update video terbaru dari Daftar Fakta Unik. Terima kasih.